aplikasi, umpamanya HP atau apa, sehingga nanti tidak terlalu rame pada waktu pemilihan itu. Nah, itu solusi. Sebab kalau enggak, jumlah notaris semakin banyak. Betul. Karena jumlah perguruan tinggi MKN semakin banyak. Betul. Nah, ini memang ada kelegoan dari pemimpin, dari yang sekarang jadi pengurus ini, untuk menyelesaikan kisru seperti ini. Nah, kalau tidak ada kelegoan, gimana? Nah, memang agak susah. Sama seperti sekarang, untuk jadi calon presiden, harus dibuat 20% threshold. Akibatnya mungkin banyak pemimpin yang lain nggak bisa masuk, karena harus melalui partai. Partai pun harus dapat 20%. Nah, seharusnya nggak perlu begitu. Jadi, siapa yang mungkin nggak ada masalah, pengusulan itu boleh dari Pengwil boleh, seperti sekarang ini udah bagus diusul kan, sehingga betul-betul akar rumput kan. Tapi pada waktu pemilihan, seharusnya seluruh anggota, seluruh notaris bisa memilih. Tidak hanya yang ikut di kongres, walaupun dia nggak ikut, bisa memilih. Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu sepi Pak kongresnya? Enggak juga. Kalau kongres itu berkualitas, umpamanya memberikan suatu pembicara yang hebat-hebat, yang bermanfaat, masih tetap diikutin orang. Seminar aja orang ikut. Iya, betul. Nah, jadi nggak mesti. Jadi mengurangi kekisruan. Sebab kalau udah peserta seperti yang di Makassar tempo hari, 5.000 itu, SOP yang sudah kita susun sedemikian lama, bagus, nggak dijalankan, nggak bisa juga. Nah, balik lagi Bang, ke IMI. Dengan kondisi saat ini, kalau memang ada kelogoan kan nggak mungkin dikeluarkan KDK lagi. Ya seharusnya nggak perlu. Terus apa langkahnya? Apakah, ya saya bingung nih, apa nih? Kalau saya sih lebih baik undang semua ketua Pengwil, serahkan ke ketua Pengwil, segera adakan KLB. Kalau ini memang keputusan dari PP, saya kira Pengwil jalankan. Secepatnya diadakan KLB. Kalau keputusan dari PP, kalau PP tidak memutuskan itu? Ya, kalau nggak bisa memutuskan itu, ya agak repot. Karena kecuali adanya gugatan. Karena ada usulan untuk KLB ditolak. Nggak mau dia mengeluarkan biaya. Terus gimana Pak solusinya Pak? Ya memang tadi, kata kuncinya harus ada kelogoan, harus ada jiwa kepemimpinan yang kuat. Ya. Kalau itu tidak ada, sampai saat ini? Ya, kalau tidak ada, nanti kalau terjadi hal-hal ini kan jangan sampai nanti ada unsur kesengajaan ya. Kalau ada unsur kesengajaan kan bisa masuk ke ranah pidana ya. Nah, ini juga kita kan nggak mau lah ya. Jangan sampai kalau bisa ada gugatan, jangan sampai ada kisru ya. Ya, bagaimana supaya kisru ini cepat berakhir. Tadi harapan saya sebelum 2023 sudah selesai. Tapi kalau diperpanjang lagi, saya kira ini sayang. Kenapa? Seperti itu. 23 selesai berarti Desember ini dong harus ada KLB atau? Ya seharusnya ya, tapi harus dipersiapkan ya. Semestinya kemarin itu pada waktu di Riau itu, kalau menurut saya, ya kan waktu KLB itu kan nggak ada alasan nggak menyelenggarakan. Coba alasannya apa di Riau? Nggak langsung pemilihan ketua umum? Nggak, karena memilih bakal calon. Kan bakal calon kan di prakongres. Di situ juga. Seharusnya prakongres itu jadi, sebelum 6 bulan sebelum tanggal 2 Mei itu sudah dipersiapkan untuk prakongres. Jadi 14 seharusnya kemarin yang di Malang ya, yang rame itu dibuat prakongres harusnya. Di Malang kan kalau Rakernas atau LP3YD itu kan yang penting kan udah diselenggarakan. Nggak mesti harus setiap tahun. Nah, seharusnya itu diselenggarakan prakongres. Nah, sehingga nanti untuk kongresnya, katakanlah nggak di bulan Mei, paling lambat ya bulan Juni kemarin yang di Riau itu. Seharusnya itu, tapi ini udah liwat kan. Makanya yang di Pekanbaru itu, 14 itu kongres luar biasa, 15 itu RP3ID dan prakongres. Ya. Kan agendanya kan udah liwat itu. Ya, sepanjang nggak ada unsur kesengajaan, saya nggak tahu. Saya kan nggak di dalam ya, saya juga nggak ngikutin ya. Tapi intinya kalau saya, ya masa kepengurusan ini sayang ya, kalau umpamanya yang sudah bagus selama ini, dirusak hanya hal-hal seperti ini. Ya, sayang. Itu aja yang saya sayangkan. Ya, ini kan mundur lagi,
kemudian ada KDK lagi di bulan Maret, tapi nggak tahu nih bulan Maret jadi atau tidak, kan masih tanda tanya anggota. Sedangkan katanya permasalahan ini sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kementerian Hukum dan HAM pun belum memberikan informasi apapun, baik pelaksanaannya kapan, waktunya kapan. Tiba-tiba muncul lagi KDK berdasarkan rembuk nasional bla 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 bla, kan sudah saya kirim ya ke Abang ya. Itu menetapkan di bulan Maret. Nah, ini kan berarti ada nggak faktor kesengajaan di sini? Saya nggak tahu ada apa enggak. Tapi yang jelas kalau saya lihat di tujuan organisasi ini sangat bagus ya. Jadi tidak jauh kalau kita mengacu kepada, kan yang namanya anggaran dasar itu, anggaran rumah tangga itu kan hukum. Hukum bagi semua anggota INI. Tanpa terkecuali. Ya. Ketua umum pun Ya. terikat di situ. Nah, kalau kita mengacu kepada teori Gustav Reitbok ya, jadi ini di tujuannya aku lihat sama. Ya. Jadi hukum itu harus menciptakan suatu kepastian, suatu keadilan, dan kemanfaatan. Kesejahteraan anggota. Iya. Nah, kemanfaatan ya termasuk kesejahteraan tadi. Kepastian, kita harus pasti. Kongres itu 3 tahun sekali, pasti. Ya, nggak bisa dimajuin. Kalau dimajuin selesai udah itu. Maksud saya dimundurin, nggak boleh itu. Nah itu, sama seperti presiden, tanggal 20 Oktober 2024. Ya. Sehari aja nggak bisa kacau nanti Indonesia ini. Termasuk juga kemarin gubernur DKI, gubernur yang lain. Itu 5 tahun, habis. Ganti. Loh Pak, ini kan belum pilkada, ya pakai PLT. Betul. Makanya contohnya Anies Baswedan pun diganti PLT. Harus begitu memang. Nah, supaya apa? Apa ya? Yang mau kita anukan tuh, kalau saya belum ini ya. Kalau saya sayang gitu loh. Masalahnya ya saya kebetulan juga yang ikut mengusung ya Bu Yuwalita ya. Ya sayang aja di ujung di akhir masanya ini kan kenapa begini. Nah itu loh. Beda dengan yang saya kemarin loh. Kalau yang saya kemarin di Makassar itu saya bilang tadi, saya dari pelaksanaan langsung mundur apa? Enggak, bukan soal langsung mundur. Dari pelaksanaan ya, sampai LPJ saya itu semua bagus. Ya, karena kan kondisi normal. Tapi setelah LPJ, ada kisruh begitu, saya bilang tadi, ini yang harus kita benahi, itu tanggung jawab dari presidium. Bukan lagi ke SC. Nggak ada lagi, kita nggak bisa ngatur lagi itu. Jadi seperti itu. Nah sekarang ini kan sebenarnya kan agenda-agenda ini kan ada di tangan PP kan, dari ngadakan Rakernas, RP3YD, Prakongres, sampai Kongres itu kan sudah ada agendanya kan, berdasarkan anggaran dasar rumah tangga yang sudah diatur. Kapan diselenggarakan Prakongres? Ya 6 bulan, paling enggak sebelum Kongres. Nah agenda ini harus sudah, sebab begitu yang lain mundur, yang lain bisa terganggu nih. Tapi itu nggak boleh mundur. Nggak boleh. Nah, makanya agenda ini harus ketat. Nah, kalau memang dalam keadaan pandemi, gimana ini? Ya, kita kan ada pengurus, ada anggota. Nah, itulah yang digunakan KDK itu. KDK itu dalam keadaan memang yang nggak bisa dianulir. Nah, kalau Bang, ini kan masa baktinya sudah habis di 2 Mei. Ya. Kalau mungkinkah PP ini yang jadi penyelenggara KLB untuk menyelesaikan kisruh ini? Nggak bisa. Kalau menurut saya ya, nggak bisa. Karena udah habis. Seharusnya yang menyelenggarakan itu PLT. Punya kewenangan tidak menahan kas organisasi untuk pelaksanaan KLB? Ya, kalau menurut saya nggak bisa. Makanya perlu tadi saya bilang ada KLB itu. Kalau terkait dengan kas yang lain-lain keuangan itu KLB itu. Bukan di KDK. Bukan di KDK. KDK lagi. KDK nggak bisa. Kalau KLB itulah yang bisa menuntaskan semuanya. Itu. Nah, penyelenggaranya siapa? Bukan PP. Nanti kalau PP yang menyelenggarakan, rawan gugatan. Ya, karena sudah habis masa bakti. Terkait kesahannya, ya. Makanya seharusnya serahkan saja kepada Pengwil. Ya. Kalau lebih kuat lagi, kita buat KDK untuk KLB ini. Pengwil ini gimana? Karena Pengwil juga kan seharusnya PLT juga. Ya, kalau ngeliat ada yang PLT, ada yang belum. Enggak lah. 6 bulan. Dan kalau melihat ini, saya nggak tahu ya aturan di ADRT ini. 6 bulan. Kalau di IPAD jelas saya hafal ya. Jadi masa kepengurusan Pengwil
Pengda itu mengikuti PP. Iya, iya, betul. Kalau PP udah habis, habis. Ya, kalau ini berdasarkan tanggal, Bang. Jadi bukan mengikuti PP, maksudnya waktunya. Ya, PP kan 3 tahun. Ya. Kalau Pengwilnya dilantik kayak Bang Jateng ya, saya ambil contoh Jateng karena saya datang sendiri dan menunjuk Eko Bisma sebagai PLT. Karena 2 Oktober kemarin Bang Widi habis. Makanya sebelum tanggal 2 Oktober dia sudah melakukan rapat gabungan menentukan PLT. Terpilihlah Eko ditunjuk sebagai PLT Jawa Tengah. Padahal yang membuat PLT itu masanya udah habis juga. Enggak, belum. Bukan, yang PP yang menunjuk itu. Bukan. Enggak, Pengwil itu siapa yang nunjuk? Pengwil anggota. Oh, anggota. Anggota. Jadi gini, Enggak, dasarnya apa anggota yang nunjuk? Ketua Pengwil kan dipilih oleh anggota. Iya, dipilih oleh anggota. Seharusnya waktu itu kan Pengwil Jawa Tengah, masa periodenya 2 Oktober habis. Nah, sebelum 2 Oktober habis. 2 Oktober. Kenapa dia nggak ngikutin yang kongres? Pertanyaan saya. Ya, karena kan dia tanggal 2 Oktober dilantiknya. Karena di anggaran rumah tangga berlaku 3 tahun. 3 tahun. Nah, Pengwil yang lain apa begitu juga? Sama harusnya. Tapi seharusnya, tapi nggak semua begitu. Saya belum dapat informasi. Nah, Ya. makanya saya kasih contoh kan yang saya ikuti langsung nih. Sebelum tanggal 2 Oktober, dilakukan rapat gabungan, pasal 45. Para pengurus Pengwil, termasuk wakil-wakil ketua Pengwil, dan ketua-ketua Pengda menunjuk salah satu wakil ketua Pengwil sebagai ketua pejabat ketua Pengwil sampai pelaksanaan Konferwil selanjutnya. Terus yang melantik siapa? Yang melantik nggak ada pelantikan di situ, nggak dijelaskan harus dilantik, ditunjuk. Terus yang SK-nya pakai SK apa? Pengwilnya? Ya, Pengwil PLT itu. karena ada SK-nya kan tanggal 2 Oktober habis. Iyalah. Yang nunjuk itu kan, yang milih kan Pengwil, anggota. Kan Pengwil itu kan harus ada SK dari PP. Betul. Kalau di sini di ART pasal 45 itu tidak pakai SK, Bang. Karena di sini pasal 45. Berarti Pengwil itu nggak ada SK dari PP? Ada. Iyalah, pasti ada lah. Masa nggak ada? Ada. Kan Pengwil itu kan dilantik oleh PP. Betul. Tapi kan di situ bisa dilantik oleh PP atau presidium. Presidium siapa? Ketua-ketua Pengwil. Ketua-ketua Pengda. Oh, di dalam ADRT? Ada. Bisa begitu? Jadi nggak harus PP? Bisa PP dan atau presidium. Oh, berarti bahaya banget tuh. Nah, makanya ketika rapat gabungan ya ketua-ketua berarti Pengwil-Pengwil di INE itu seandainya PP nggak mau melantik, bisa dilantik oleh ketua-ketua Pengda? Ya, saya baru tahu ini. Ada di kalau di IPAT nggak begitu. Betul, saya kalau IPAT jadi harus dilantik oleh pengurus wajib, pusat. Makanya wajib. Ya. Kalau ini enggak, bisa PP atau presidium. Jadi kemarin itu dilantik oleh Pengda-Pengda. Jadi nggak ada SK. Jadi SK-nya itu hanya administratif. Bukan, yang ngeluarin SK siapa? PP. Nah, PP-nya udah habis. Ya itu dia. Ya udahlah, jadi ini aja. Jadi gimana dong? Ya saya nggak tahu. Ini kondisi, makanya jadi kondisi saat ini apa yang harus dilakukan oleh anggota? Saya nggak bicara lagi Pengda, Pengwil deh, anggota. Ya kalau saya sih ya, ini pendapat saya ya, yang paling bisa menyelesaikan semua itu KLB, bukan KDK. Kalau KDK itu kan yang dipersamakan dengan keputusan Kongres. Ya kan nggak mungkin KDK untuk, walaupun kalau biasa selama ini dia lakukan KDK menganulir keputusan Kongres, berarti hampir semua keputusan Kongres bisa dianulir oleh KDK, termasuk ketua umum. Tapi nggak elok lah kan. Jadi kalau menurut saya yang paling pas itu ya KLB. Berarti ketua Pengwil nih. Iya. Kalau Kongres sudah nggak bisa, Kongres sudah liwat 3 tahun. Berarti Kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Seperti yang karena dia udah lebih dari 3 tahun. Iya, udah 4 tahun. Kalau Maret berarti menjelang 4 tahun. Iya. Itu aja. Udah menjelang lewat 1 tahun. Iya. Menarik sekali. Pusing. Iya. Jadi Grosshopper nggak terasa obrolannya panjang. Ini berapa jam ini? Grosshopper, ya, jadi kesimpulannya kisruh ini hanya bisa diselesaikan melalui Kongres luar biasa. Iya. Jadi kalau menurut Bang SS tidak ada lagi Kongres karena Kongres sudah habis. Habis.
sudah selesai di tanggal 2 Mei. 2 Mei. Jadi setelah itu lewat, maka yang ada adalah Kongres luar biasa. Siapa pelaksananya? Ketua-ketua Pengwil. Ya. Atau para Pengwil lah ya. Ya. 2/3 Pengwil. Minimal. 2/3 Pengwil segera melaksanakan Kongres luar biasa untuk menyelesaikan Ya. kisruh ini secara baik. Ya. Sehingga roda organisasi dapat berputar kembali secara baik pula. Ya. Dan masalah KDK itu tadi ada apa Bang? Ya KDK itu karena kalau menurut saya banyak menimbulkan interpretasi karena nggak dijelaskan hal-hal lain. Hal-hal lain itu kan sangat luas. Iya. Berarti bisa mengganti Ketum. waktu, bisa mengundurkan waktu, bisa mengganti tempat, walaupun Ketum tadi bisa putus di dia Kongres. Ketum bisa bisa mengganti ketum, bisa merubah anggaran dasar. Waduh, bahaya banget nih. Berarti bisa menambah masa bakti dong. Iya, nah Jadi 6 berarti tahun. kalau menurut saya ke depan